Halo pemirsa Paul TV, salam jumpa. Senang sekali saya Firza Rizky dapat kembali hadir ke depan Anda. Kali ini dalam program spesial di mana kerjasama antara pemerintah Kota Palembang dan juga Paul TV meluncurkan sebuah program baru, program spesial yaitu Gercep Ratu Dewa. Di mana program ini akan mengangkat seperti apa langkah dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa dalam kepemimpinannya selama 5 tahun ke depan tentunya. Dan pemirsa, dalam upaya untuk mempercepat perubahan dan juga meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di Kota Palembang, tentunya Wali Kota Palembang Ratu Dewa telah menunjukkan komitmennya melalui beragam atau berbagai program strategis yang sudah ia lakukan setidaknya di sepanjang bulan Mei 2025. Mulai dari adanya pelantikan aparatur sipil negara, ribuan ASN sudah dilantik di awal bulan Mei, lalu ada peluncuran atau launching gerakan camat anti mager dan pastinya yang ditunggu-tunggu masyarakat yaitu penataan kawasan Pasar 16 Ilir yang tanpa penggusuran. Nah, ini tentunya menarik sekali. Dan tak hanya itu pemirsa, di mana semua yang ia lakukan ini merupakan atau mencerminkan visi kepemimpinan dari wali kota yang mengedepankan akan kedisiplinan, efisiensi dan juga tentunya keterlibatan langsung dirinya dalam upaya untuk menyelesaikan semua persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Tak hanya itu pemirsa, keberpihakan atau kepeduliannya sebagai wali kota dalam upaya pembangunan sumber daya manusia SDM yang ada di Kota Palembang, juga nilai-nilai keagamaan dan juga termasuk pengembangan sektor pariwisata juga tampak terlihat jelas di mana baru-baru ini beliau memberikan hadiah umroh kepada para juara seleksi tilawatul Quran dan hadis atau STQH dan juga adanya rencana pembangunan kebun binatang yang merupakan menjadi destinasi wisata edukatif baru yang akan ada di Kota Palembang. Nah pemirsa, di mana seluruh rangkaian kegiatan tersebut ini merupakan atau refleksi nyata dari keterlibatan atau semangat reformasi birokrasi dan transformasi kota yang bersih, yang akan jauh lebih tertata dan tentunya partisipatif. Langsung saja pemirsa, kita sambut orang nomor satu yang ada di Kota Palembang, Pak Ratu Dewa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Terima kasih sebelumnya Pak Dewa sudah bergabung bersama kami dan meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa. Pak Dewa, kita langsung berbincang Pak. Untuk mengawali perbincangan, kita tahu Bapak dilantik 20 Februari 2025. Nggak nyampe 3 bulan yang lalu begitu Pak ya. Tapi gerakan Bapak ini sesuai dengan acara kita, gercep, seperti gercep banget dan hampir setiap hari, khususnya yang suka melihat Instagram, pasti masyarakat yang tiap hari lihat IG itu pasti muncul terus tuh Pak Dewa bersama gerakan-gerakannya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan utama dari Bapak melakukan gerakan cepat ini Pak? Menjaga sebuah amanah itu adalah sesuatu yang berat. Pertanggungjawaban tidak hanya kepada warga Palembang. Mengelola Palembang 1,8 juta penduduk luar biasa. Tetapi ada pertanggungjawaban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saya tidak ingin menyia-nyiakan amanah yang begitu besar di hadapan warga Palembang. Ketika saya katakan, oh ini adalah sebuah amanah, kemarin saya dipilih oleh warga Palembang, maka ya terkadang saya selalu kepikiran. Apalagi kalau sudah mulai banjir, hujan deras, pasti kepikiran dengan warga Palembang. Artinya rumah besar ini kita ingin mewujudkan Palembang berdaya, Palembang sejahtera sebagai visi besar, tentunya dalam konteks berkesinambungan. Kita tidak melupakan jasa-jasa para wali kota sebelumnya. Maka dari itu visi besar ini tidak hanya bersifat slogan, tetapi harus diimplementasikan. Maka dari itu RDPS Ratu Dewa Prima Salam kemarin kami tidak ingin hanya sloganistik dan kamuflase. Kita terjemahkan dalam bentuk program kegiatan mulai dari Palembang Sehat, Palembang Cerdas, Palembang Gercep, Palembang Belaga, dan juga Palembang Peduli. Maka dari itu, sekali lagi ini adalah sebuah amanah yang harus saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Artinya implementasi dari yang sudah dilakukan pada saat kalau kita flashback kampanye lalu begitu Pak ya, juga ada di debat, apa yang sudah disampaikan oleh RDPS ini sepertinya sudah mulai terlihat begitu dan memang sudah diimplementasikan ya di awal-awal kepemimpinan Bapak. Nah kalau dari yang Bapak lakukan selama ini Pak, Bapak merasa apakah memang sepertinya masyarakat sudah sangat? Saya kira terlalu subjektif kalau saya menilai. Biarkanlah warga Palembang yang menilai, yang penting saya bekerja dengan maksimal, dengan optimal. Yang penting saya tulus ikhlas melaksanakan semua ini.
Mengenai penilaian warga, oh ini Pak Dewa bekerja, Pak Dewa tidur, Pak Dewa segala, ya terserah masyarakat lah yang menilai. Ya, tapi gitu. kan begitu banyak saya lihat komentar netizen yang sangat senang sekali begitu melihat cara Bapak begitu ya, karena mereka merasa sepertinya memang ya alhamdulillah begitu Pak, seperti mereka sangat senang sekali dengan yang Bapak lakukan. Tapi kalau yang apresiasi dari masyarakat sendiri Pak sejauh ini atau keluhan-keluhan yang memang yang sangat-sangat fundamental yang harus diselesaikan, apa saja Pak Dewa? Ya, pertama mungkin karena saya ini backgroundnya dari kampung ya. Dari kampung, orang kampung merantau ke Palembang. Terus background kedua saya adalah seorang pegawai negeri sipil, 31 tahun 5 bulan. Jadi suka duka sebagai pegawai negeri sipil itu dari pegawai rendahan sampai pegawai jadi sekretaris daerah, jadi PJ wali kota dan jadi wali kota yang definitif sudah tahu persis. Gitu. Sudah pernah dirasakan? Ya kalau bahasa Palembang itu kerlingan mato PNS itu sudah tahu lah, sudah paham. Yang males-males itu pasti sudah tahu. Yang ica-ica di depan pimpinan juga sudah tahu. Maka dari itu saya tidak mau ini terulang di kepemimpinan saya. Kalau bicara hal-hal yang fundamental, pertama saya katakan, wong Palembang masih banyak yang miskin. 10,77% itu memang turun 1 digit, tetapi ukuran manusia masih cukup banyak. Kita bicara jangan lihat di Kemuning, lihat saja di Gandus, di Kertapati, Sematang Borang, masih cukup banyak rakyat miskin di sana. Saya tidak ingin lagi masyarakat miskin itu dipublish kok ini orang miskin, tetapi ada langkah konkret buat mereka, ada langkah nyata buat mereka, maka kita namakan Palembang Peduli. Belum lagi bicara tentang sektor pendidikan. Jangan lupa bahwa 35% sarana prasarana pendidikan sangat tidak layak. Belum lagi bicara sektor pendidikan di tingkat SD. 30% sarana pendidikan di SD itu sangat tidak layak. Maka sarana prasarana ini juga harus kita benahi. Belum kita bicara murid yang miskin yang ada di TK, PAUD maupun SD SMP. Nah, makanya saya sering kesel itu kok masih dipinta pungutan. Saya sidak ke beberapa tempat kok masih rakyat miskin dipintai untuk baju seragamnya, terus membuat surat keterangan sampai dipintai 800.000. Ini saya temukan di lapangan. Karena apa? Selalu netizen DM saya secara diam-diam pelan-pelan coba saya cek ke lapangan, oh ternyata benar. Beberapa SD. Saya tertarik Pak Dewa, tadi bilang sampai masyarakatnya nge-DM, sering Pak? Memang banyak Pak yang nge-DM Pak? Rata-rata per hari itu kadang 200 sampai 250. Tapi dan baca sedikit dibaca sekali. langsung oleh Pak Dewa nih? Ya, biasanya saya sudah salat subuh saya baca satu-satu. Tapi memang tidak seluruh terlalu Berarti banyak kita terbaca. informasikan ya ke pemirsa ya, kalau mau DM Pak Dewa boleh langsung dibaca loh sama Pak Dewa katanya ya. Setiap boleh tepuk tangan dulu dong untuk wali kota kita ya. Luar biasa masih menyempatkan waktu ya Pak ya. Habis salat subuh baca banyak banget 200-an Pak. Iya. Dibalas Pak? Ada yang kebales kadang, tapi kadang yang langsung saya screenshot saya kirim ke sekretaris daerah. Saya screenshot saya kirim langsung ke organisasi perangkat daerah yang terkait lainnya. Untuk bisa segera di follow up. Tetapi saya tidak ingin harus ada ukuran. Terkadang Pak Sekda lambat itu langsung saya tegur. Ini follow upnya seperti apa, progresnya seperti apa. Kadang langsung saya kontak dan saya telepon. Bahkan saya awasi. Seperti pasal 16, kok sampai sekarang belum ada progres yang nyata. Walaupun sudah ditata kemarin. Saya juga minta laporan. Saya ingin mereka diperlakukan dari sisi manusianya. Kita silakan menata, tetapi mereka ada solusi. Kemarin di beberapa pasar 16 dan banyak PR saya, pasar-pasar yang lain juga harus saya benahi. Ya itu, digarisbawahi PR-nya banyak sekali. Makanya saya mikir Pak Dewanya cuma satu ini ya. Tapi alhamdulillahnya punya banyak tim-tim yang solid ya Pak ya, yang akan membantu Bapak dalam menyelesaikan persoalan fundamental tadi. Tadi saya tertarik, kita mungkin flashback lagi Pak. Bapak tadi sempat menyinggung terlebih dahulu. Saya pengennya nanti sebenarnya, tapi Bapak udah nyinggung terlebih dahulu mengenai pendidikan tadi ya. Adanya pungli. Nah, kita ketahui kan sekarang ini Pak lagi momentumnya ya untuk penerimaan murid baru juga. Namun juga ada perpisahan juga. Nah, beberapa sekolah kan juga ada laporan dari Bapak mengatakan ada dugaan pungli begitu. Nah, bagaimana penanganan dugaan pungli ini, Pak? Kalau misalnya memang ditemukan, bukan lagi dugaan dan itu nyata dan saya temukan terbukti. Ketika saya sidak, tapi saya harus lengkapi dulu saya punya data. Datanya ada, tanda terimanya ada, orang tuanya mengaku, saya punya videonya, saya punya. Ketika saya sidak masih ngeles lagi kalau bahasa Palembang. Ngeles begini begitu dalihnya. Ketika saya buka bukti, ini loh buktinya. Ini loh tanda terimanya. Ternyata kan, maka saya dengan tegas batalkan semua ini. Batalkan perpisahan, tidak boleh terjadi. Apalagi dengan menggunakan biaya besar. Jangan mengukur diri kita. Rakyat miskin mereka kan terpaksa. Ada yang siswanya terpaksa karena dia juga akan meneruskan ke sekolah SMP, SMA, perguruan tinggi.
jangan mengukur diri kita, jangan digeneralisasi. Masih banyak uang miskin yang uang 100.000 itu sangat berharga bagi dia. Baik. Saya kira begitu. Yang terbukti tadi Pak, sanksi apa ya Oh iya, Pak Dewa berikan? saya langsung turunkan inspektorat. Jadi inspektorat mem-BAP, terus pasti di sana melibatkan ada bagian hukum, ada BKPSDM, dan dia akan diberikan sanksi. Bisa sanksi berupa teguran ringan, sedang, dan berat, bahkan sampai pemecatan. Sudah ada yang dilakukan pemecatan? Oh Pak? selalu ada, tapi tidak kita publish. Baik, baik. Artinya itu menunjukkan ketegasan ya Pak ya, Iya. akan kepemimpinan Bapak 5 tahun depan. Artinya jangan berani bermain untuk melakukan pungli, begitu ya Pak ya. Nah, yang pasti Pak, kalau kita ketahui juga ada yang komitmen Bapak untuk memastikan bahwa Palembang berdaya tadi Pak ya, Iya. sesuai dengan tagline Bapak tadi, tidak hanya sebagai tagline saja, tapi Bapak ingin memastikan bahwa Palembang berdaya ini benar-benar terwujud. Iya. Seperti apa Pak? Ya, Cara berdaya mewujudkannya? jangan hanya dilihat satu sektor, tapi berdaya dari semua sisi ya. Bicara tentang sektor budaya, kebudayaan, sektor pariwisata, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya. Sebagai sampel, umpama kita kata kita berdaya dari sisi lingkungan hidup, tetapi pada kenyataannya Palembang ruang terbuka hijaunya masih sedikit sekali, baru 12,3%. Sementara kita dituntut bahwa minimal 30%. Apapun bentuknya, kalau bicara tentang ruang terbuka hijau, bagi saya, kepemimpinan saya, ini adalah sebuah keharusan. Makanya di mana tempat-tempat lain saya marah betul kalau ada ya penebangan pohon, bahkan itu ada peraturan daerahnya, tidak diperkenankan. Oke lah kalau dari sisi pemangkasan nggak ada masalah. Tetapi kalau ada pengembang yang coba-coba menebang pohon tanpa sepengetahuan kita, maka saya minta diproses secara hukum. Dan saya sudah kerjasama dengan Kajari, dengan Polrestabes, dan harus dipertegas. Apapun bentuknya, ya kita ingin pembangunan Palembang ini adalah ramah lingkungan. Iya, ramah lingkungan. Seperti makanya kita mengambil episode perdana ini di Taman Kelurahan Talang Aman, Pak ya, dan kita merasa seperti hijau begitu, suasananya sejuk sekali di sini. Ini mungkin yang Bapak maksud ya, untuk kedepannya Palembang akan banyak sekali tempat-tempat seperti Benar, ini. ini adalah salah satunya ya. Salah satunya mungkin di tempat-tempat di beberapa kecamatan lain juga kita akan perbanyak lagi ruang terbuka hijaunya. Baik, dalam upaya untuk meningkatkan semangat reformasi birokrasi nih Pak Dewa, ya tentunya meningkatkan atau mengutamakan kedisiplinan untuk para ASN, yang tentunya tadi kemarin juga ada ribuan yang sudah dilantik, P3K juga. Nah, seperti apa Pak upaya Bapak? Ya, ini kan paling susah itu merubah mindset ya, mindset sebagai penyelenggara pemerintahan, para pegawai negeri sipil lah. Tidak salah-salah PNS dan juga P3K maupun non PNSD dan juga para pegawai di perusahaan daerah itu hampir 23.000 pegawainya saja. Banyak Nah, sekali. saya tidak ingin mereka ini tidak menjaga amanah itu dengan baik. Fasilitasnya sudah kita siapkan semua, kesejahteraan sudah kita siapkan semua. Kurang apa lagi kalau bahasa Palembang. Maka dari itu beberapa waktu yang lalu, karena saya tahu persis perjuangan anak-anak yang ikut non PNSD dan masuk P3K itu, mohon maaf saja, ada yang mulai 5 tahun, 10 tahun, 12, bahkan ada yang 33 tahun jadi honor, mengharapkan uang hanya 2.300.000 per bulan. Di sanalah dia menghidupi anak, menghidupi suami, menghidupi istri, bahkan dia minjam bank. Kalau tidak saya eksekusi, saya sangat zolim. Maka saya katakan dengan PKPSDM, saya katakan dengan Pak Sekda, saya kasih limit waktu di bulan Mei, mereka sudah harus dilantik. Karena bagi mereka uang 3 juta itu sangat berharga. Maka kemarin dengan cepatnya saya kasih ultimatum, ternyata alhamdulillah mungkin jalan Tuhan juga, koordinasi dengan BKN, koordinasi dengan Menpan, semua clear, administrasi selesai, segera dilantik. Maka kemarin 3.900 lebih itu kita lantik, termasuk CPNS-nya juga. Apa Pak yang berbeda di kepemimpinan Bapak untuk kebijakan-kebijakan baru untuk para ASN dan juga honor atau non ASN ini Pak di dinas-dinas? Apakah ada yang berubah Pak dari sebelumnya? Saya ingin pertama dengan para ASN itu, bahwa ini amanah. Kita sudah diberikan fasilitas, kita sudah digaji, mungkin dapat, TPP dapat, dan lain sebagainya sudah dapat semua. Nah, harapan saya kalau diambil sebuah perbandingan dengan yang lain, saya ingin PNS itu punya inovasi, punya inovasi baru, punya gerakan baru. Jangan lagi mental kalau kita ngomong tuh, mental pegawai lah. Saya ingin menghilangkan image itu. Saya ingin menghilangkan cap itu di kalangan pegawai negeri sipil, bahwa kita juga sebagai seorang pelayan cepat juga melayani masyarakat di semua lini, mulai di tingkat kelurahan, kecamatan, organisasi perangkat daerah lainnya.
Dan juga jangan harapan saya mereka tidak munculkan ego sektoral. Oh saya ini berada di, kalau bahasa kesan di masyarakat itu kan, oh ini tempatnya basah, oh ini tempatnya lapang. Jangan sampai ada kesan itu. Jangan sampai ada kompetisi yang memunculkan ego sektoral di masing-masing organisasi perangkat daerah. Baik, baik. Pak Dewa, ini kalau ketemu Bapak ini banyak yang mau dibahas Pak. Di berbagai sektor tentunya kita bahas. Apalagi tadi program-program Bapak di bulan Mei 2025 ini aja tadi udah saya sebut di highlights di awal ya, bahwa adanya rencana pembangunan kebun binatang baru juga, terus gerakan Camat Ati Mager. Nah itu pasti menarik Pak untuk kita kulik lagi lebih dalam. Namun kita harus jeda terlebih dahulu ya Pak Dewa ya. Kita akan lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami masih di program Gercep Ratu Dewa. Kami kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Gercep Ratu Dewa, sebuah program spesial kerjasama antara PAL TV dan juga pemerintah Kota Palembang, di mana PAL TV tentunya terus bersinergi, berkolaborasi untuk dapat membantu ya pemerintahan Kota Palembang di bawah kepemimpinan Pak Ratu Dewa. Di mana Pak Dewa kita ketahui juga bahwa di bawah kepemimpinan Bapak ini ada tagline Gercep itu Pak ya, yang jadi spesial program kita hari ini. Nah, untuk sesuai dengan atau merepresentasikan gercep tersebut, salah satunya kita berada di lokasi Kelurahan Talang Aman ya, di mana taman ini merupakan representasi dari program Pak Dewa, yaitu Palembang Belaga. Ya Pak ya, mungkin bisa dijelaskan sekilas Pak, Palembang Belaga ini apa Pak? Ya, Palembang Belaga itu kan kalau bahasa Palembangnya kan Palembang Cindu lah. Ya, Palembang Belaga, Palembang Cindu, Palembang Cantik, Palembang Indah, kira-kira begitulah. Memang ada dua pendekatan kita dalam konteks Palembang Belaga. Pertama, menata kota, wajah kota. Wajah kota tidak hanya identik dengan soal taman, tetapi dari sektor wisata juga. Perlu kita pahami bersama bahwa 224 taman kota yang ada, tidak hanya taman kota, tetapi taman lingkungan, termasuk taman-taman yang ada di rumah penduduk. Nah, saya ingin, kita ini kan sederhana sebenarnya. Pertama, kalau masuk Palembang itu, kalau malamnya terang benderang. Yang kedua, ketika kita berjalan, jalannya mulus galau. Dan yang ketiga, ketika masuk Palembang, taman-tamannya bagus. Nah, saya melihat sekarang ini khusus taman kota dari 224 itu, saya ingin ada progresnya. Kita berjalan mulai dari bandara sampai ke Jakabaring, saya melihat masih belum sangat maksimal dan belum optimal. Memang alasan klisenya adalah kita keterbatasan anggaran. Bagi saya banyak solusi yang didapat. Pertama, kita adakan pendekatan dalam forum CSR. Taman kota ini dari 224 itu saya sudah minta dengan Perkimtan. Saya minta konkretnya. Konkretnya dari bandara sampai ke Jakabaring itu di mana dulu. Saya ingin ada percontohan selama 3 bulan ini. Iya, artinya pelan-pelan. Kita step by step nanti satu-satu akan diselesaikan Pak ya, walaupun dengan keterbatasan anggaran tadi. Kita tunggu nanti Pak ya seperti apa. Pak Dewa, di segmen kedua ini kita ada segmen khusus Pak, di mana kita akan sesuai dengan namanya gercep gitu Pak ya. Pak Dewa akan gercep langsung menjawab sejumlah persoalan yang ada di atau yang dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, saat ini sudah ada warga-warga dari Kelurahan Talang Aman. Nah, kita beri kesempatan untuk Bapak Ibu yang akan langsung ingin menyampaikan aspirasi, juga ingin bertanya atau ada usulan kepada wali kota kita Pak Dewa, kami persilakan. Silakan. Ya, dari Bapak yang di belakang terlebih dahulu ya. Silakan Bapak. Sebutkan namanya dan langsung saja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Wali Kota tercinta kita, Pak Ratu Dewa, dan para pejabat mungkin yang hadir hari ini. Saya hari ini kesini sebagai warga. Jadi saya pribadi sudah dari tahun 90, Pak Wali tinggal di sini, jadi hampir 35 tahun lebih tinggal di sini. Jadi ada beberapa hal Pak Wali yang ingin kami sampaikan, permasalahan yang khususnya ada di Kelurahan Talang Aman. Yang pertama Pak Wali, pasti di daerah lain juga hampir sama, itu permasalahan banjir Pak Wali. Jadi ada beberapa memang spot-spot di Talang Aman ini yang langganan Pak Wali. Nah, mohon nanti bisa dicermati di situ. Kedua, terkait permasalahan sampah Pak Wali. Di sebelah kiri kita sebenarnya sudah ada tempat penampungan sampah sementara di sini. Mungkin kalau itu dikorelasikan nanti dengan rencana Pak Wali untuk satu kelurahan itu satu bank sampah, itu bisa manajemennya itu bisa kita tingkatkan Pak Wali.
Permasalahan ketiga Pak Wali terkait dengan masalah penerangan. Ada beberapa titik di sini yang memang memerlukan penerangan sehingga itu berkorelasi Pak Wali dengan sistem keamanan yang ada di kampung itu sendiri. Di Talang Aman ini cukup rawan kehilangan kendaraan bermotor. Jadi mungkin nanti mohon dari Pak Wali juga untuk memberikan atensi ke situ melalui dinas terkait dengan hal tersebut. Nah, kemudian yang terakhir Pak Wali, kami di sini tentunya masyarakat Talang Aman berharap besar dengan kepemimpinan Pak Wali Kota RDPS untuk 5 tahun ke depan, bahkan untuk 2 periode kami siap Pak Wali mendukung untuk Pak Wali. Ini baru 3 bulan sudah kelihatan apa yang sudah Pak Wali buat, apalagi kalau kita kasih kesempatan lebih, syukur-syukur Pak Wali bisa menjadi Sumsel 1 nanti suatu saat Pak Wali. Nah, itu harapan saya. Sekian dari saya Pak Wali, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dengan Pak siapa tadi Pak? Dengan Pak Ian Kurniawan. Baik, Pak Ian Kurniawan ya. Tadi persoalan terkait sampah, banjir dan juga penerangan jalan. Pak Wali, kita tahan dulu Pak ya. 2 pertanyaan baru nanti bisa langsung dijawab. Satu lagi boleh? Mungkin Bapak yang sebelah sana boleh? Ya, silakan Pak. Sebutkan nama Pak. Terima kasih. Langsung saja pertanyaannya. Pak TV, Pak Wali, Pak Dewa, kenalkan nama saya Sobrian Midarsah. Di sini dipanggil Midar, Pak. Midarsah. Kami dari tahun 79 Pak masuk sini Pak. Dari tahun 79. Dari jalan ini belum tembus Pak. Nah, jadi waktu zaman Pak Husni dibangun taman ini Pak. Jadi pertanyaan saya ringkasnya begini Pak. Pertama masalah kolam retensi ini Pak. Saat ini mungkin Bapak lihat indah Pak. Tapi kalau kemarau tidak tahan Pak. Airnya surut, ini sudah mulai surut Pak. Itu. Jadi kami mohon Pak untuk kolam retensi ini diadakan pengedukan, kalau bisa dikeduknya saat ini Pak, saat kemarau, gercep Pak. Itu yang di sudut itu. Kalau ke tengah mungkin perlu ponton Pak. Untuk air tinggi baru dikeduk. Tapi kalau untuk yang di dekat bebek itu Pak, ada bebek-bebekan itu Pak. Wah itu dangkal sekali itu Pak. Mohon dikeduk gerakan cepat dari Pak Wali untuk ngeduk itu. Karena dampaknya besar Pak. Banjir-banjir itu, tadi saya lupa mengenalkan, saya ini kebenaran Kepala RW Pak. Ketua RW di sini jadi RT 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 itu di pinggir kolam retensi ini lah Pak. Rawan Tapi banjir. sejauh ini Pak pernah banjir Pak? Maksudnya sempat meluap gitu kolamnya? Pasti, hujan sedikit udah banjir ini. Ya? Karena dahulu dalam kolam retensi ini rasanya 5 meteran dalamnya. Sekarang ini 3 meter setengah dari bibir. Artinya baru pertanyaannya pengerukan aja Pak? Iya, ada lagi pengerukan. Pak? Yang kedua kami ingin, ini sudah indah Pak. Kami ingin nanti ada yang jaga Pak taman ini Pak. Nah selama ini taman ini bersih, ya karena ada Pak Wali mungkin Pak, bersih nih Pak. Iya, kalau ada Pak Wali mungkin tidak bersih nih. Jadi minta dari mana Perkim atau apa itu ada petugasnya di sini Pak, yang bersihkan tamannya, yang ada yang jaga itu. Setiap hari ya Mas? Iya. Ya? Baik. Kalau yang ketiga, mungkin nanti juga kami ingin ada jogging track dari kali ada waktu. Tolong dibuatkan ini jadi taman lebih baik lagi seperti di Kembang Iwa. Baik Bapak, terima kasih terima kasih Bapak. Kita udah dapat poin pertanyaannya. Dan mungkin langsung saja dijawab Pak Dewa. Tadi ada mengenai sampah, khususnya di daerah Talang Aman, banjir juga tadi hampir sama, pengerukan kolam dan juga mengenai penerangan jalan. Silakan Pak. Baik, pertama terima kasih Pak Ian, juga Pak Didar tadi ya. Saya langsung saja Pak ya, to the point saja karena keterbatasan waktu kita untuk menjelaskan secara detail. Pertama banjir. Kita akui bersama memang ada 41 titik genangan banjir yang ada di jalan-jalan protokol Pak Ian. Ada 181 titik yang ada tersebar di rumah pemukiman kaitan dengan masalah banjir. Nah banjir ini memang menjadi momok buat kita bersama. Artinya banjir bisa faktor penyebabnya faktor alam dan juga faktor manusia. Nah kita ingin ke depan pertama adakan pelebaran parit-parit yang memang ada penyempitan-penyempitan, termasuk sedimennya yang dangkal kita segera angkat ke permukaan. Dan juga karena Talang Aman ini masuk di ruang lingkup di daerah Sekip juga, banyunya juga akan mengalir ke sana. Tetapi kita terkendala memang bahan baku airnya karena ada penyempitan drainase. Maka dari itu kaitan dengan masalah penanggulangan masalah banjir ini ada program yang sifatnya jangka pendek, menengah dan juga jangka panjang.
Pak Apodio jangka pendeknya kita akan segera memperbanyak pompanisasi. Pompa baik yang sifatnya portable maupun pompa yang berskala besar. Tetapi yang lebih besar lagi memang fungsinya terkadang tidak begitu bermanfaat karena kita terkendala dengan bahan mentah air yang menyuplai. Kita harus memperlebar lagi drainase yang ada. Belum lagi kalau kita bicara soal jembatan. Jembatan memang kadang jalan ini adalah jalan provinsi dan jalan nasional, sehingga perlu ada pengangkatan jembatan sehingga air itu bisa begitu lancar. Karena sekali lagi kita jangan sampai melawan kodrat alam. Air harus dialirkan sebagaimana mestinya. Sekilas itu dulu Pak Ian ya. Kaitan dengan masalah sampah. Memang sampah ini kita masuk dalam program proyek strategis nasional. Tetapi efektifnya itu bisa jalan di 2026. Pak, dalam waktu dekat ini kita sudah kerjasama dengan Bapak Panglima untuk membeli alat yang segera adanya pengelolaan sampah secara cepat. Tetapi kita juga punya program idealnya 107 kelurahan itu satu kelurahan satu bank sampah. Tetapi mungkin lusa segera kita launching ada 28 bank sampah Pak Ian. Kita launching, saya minta launching di 100 hari ini biar konkret dan ada program yang nyata dalam rangka penanganan sampah di seluruh kelurahan. Nanti 28 kalau tidak besok lusa segera kita launching. Itu penanganan masalah sampah. Tetapi pesan saya, Bapak Ibu hadirin sekalian warga Wong Palembang, tolong nian buang sampahnya, jangan basingnya. Jangan buang di paret, jangan buang di sungai. Buanglah sampah pada tempatnya. Tetapi kendala kita memang kaitan dengan masalah TPS-nya. Banyak masyarakat tidak ngizin ke tempat buang sampah. Sementara kita punya fasilitas, tetapi ketika ingin meletakkannya sampah warga sering komplain. Tempatnya terbatas. Terus yang ketiga masalah penerangan lampu jalan. Bapak Ibu sekalian, PJU kita 55.300 titik lampu yang ada di Palembang. Sementara kita butuh pemasangan baru 33.000. Belum lagi yang rusak, Bapak Ibu sekalian. Rusak ini hampir tembus di angka 6.000 sampai 7.000. Nah, ini memang menjadi kendala kita, tetapi kami punya program, bahkan pihak investor sudah kami panggil, kita ke depan akan menerapkan solar cell. Terjadi efisiensi anggarannya yang luar biasa sehingga kita tidak lagi membayar ke PLN-nya begitu besar. Ini akan terjadi efisiensi yang luar biasa, tetapi pelan-pelan dalam waktu dekat ini kita akan ganti lampu di angka 3.000-an. Di dalam waktu 3 bulan menjelang ini bahkan sudah 1.000 sudah kita beli 1.000 lampu solar cell. Ada titik-titik yang kredit yang segera kita pasang. Terus terakhir tadi Pak ya, kolam retensi, soal kolam retensi di Talang Aman. Saya barusan sudah WA ke Ibu Marlina. Insya Allah sore ini saya suruh turunkan alat biar dikerok Pak, biar Bapak bisa tepuk tangan luar biasa. Gercep ya, sesuai dengan namanya. Ya, saya kira itu ya. Baik, Pak Dewa, kita kasih kesempatan lagi untuk 2 penanya aja ya, 2 penanya dulu ya. Silakan Bapak, langsung saja Pak, nama dan pertanyaannya. Boleh berdiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan dan kami cintai Pak Ratu Dewa, Bapak Camat Kemuning dan Lurah Talang Aman, Bapak-bapak sekalian berbahagia. Tadi Bapak telah menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Palembang ini di angka 10% lebih. Ya. Dan mungkin juga Pak Dewa, dari 10% itu ada juga yang punya mata pencarian sebagai pedagang kecil, pedagang asongan. Nah, kita berada di halaman ini Pak, yang menjadi ruang hijau, ruang terbuka, ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Talang Aman. Ruang ini sudah bagus Pak, tetapi kami harapkan ada tim khusus yang bisa mengontrol siang, pagi, malam. Sebab ketika ruang ini tidak ada penghuninya Pak, ini kadang-kadang ada orang-orang liar Pak, yang berhimpun di sini, anak-anak. Ya kalau mereka baca Quran bagus Pak, tapi kalau berbuat yang lain termasuk dosa kita bersama, dosa jamaah. Kemudian yang kedua Pak Dewa, ini kolam ini sudah bagus retensinya Pak. Kalau seandainya Pak diangkat produktivitasnya Pak, misal ditabur benih ikan, di pinggir-pinggir yang ditanam pohon, kemudian orang-orang kecil tadi yang punya pedagang tadi Pak, kalau ditata dibuat ke tempat-tempat dagangan Pak, ada perahu-perahu, mungkin itu menambah PAD Kota Palembang Pak. Dan ini akan akan menjadi tempat hiburan khususnya di Kecamatan Kemuning Pak. Itu yang kedua Pak Ratu Dewa. Kemudian yang ketiga Pak, berkaitan dengan masalah PPDB. Insya Allah kan di bulan Juni Juli ini Pak sudah mulai PPDB di tahun 2025-2026. Khususnya Pak masyarakat Kemuning terutama di Talang Aman ini kadang-kadang masalah administrasi Dukcapil kependidikan ini Pak. Kependudukan ini belum tertata dengan baik. Mereka sudah bertahun-tahun Pak
beranak pinak tinggal di sini. Surat tempat tinggal tuh belum jelas, Pak. Baik. KTP-nya bukan di sini, kakaknya bukan di sini. Ketika mereka memasuki dunia PPDB yang melalui zona domisili, nah ini terhalang, Pak. Mungkin ada terobosan baru, Pak, yang ikut meringankan bagi masyarakat tersebut untuk memasuki dunia pendidikan PPDB 2025. Terima kasih Pak Ratu Dewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sistem zonasi ya tadi ya. Pak. Baik. Ya. Selanjutnya nggak apa-apa Ya, Ibu. Silakan nggak Ibu. apa-apa, Bu, ya. Iya. Boleh berdiri Ibu. Dengan Ibu siapa? Ya. Iya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sebelumnya nama saya Halimah Pak. Kami perwakilan dari ibu-ibu PKK Pak, ibu kader Posyandu juga, kader IMP, pokok macam-macam lah Pak ya. Sebelumnya Pak, kami ucapkan terima kasih juga karena Bapak sudah sudi datang ke Kelurahan Talang Aman ini. Mungkin nanti kedatangan Bapak ke sini Talang Aman makin maju, makin berjaya. Memuji Bapak tuh Talang Aman mungkin bergerak bisa gercep ya. Tak lupa juga Pak, kami ucapkan terima kasih juga dari Bapak Camat, Bapak Lurah, berkat adanya beliau Pak, jadi Talang Aman ini agak maju lah Pak ya, dikenal dengan kelurahan-kelurahan lain juga bisa. Terima kasih Pak Lurah, Pak Camat untuk kemajuan Talang Aman juga. Dan satu lagi Pak, maksud kami kalau semuanya ada perpindahan dari suka ada giliran perpindahan ke pemimpinan Pak ya. Kami harapkan jangan dulu dipindah Pak, Bapak kami, karena kami baru dapat Bapak yang enak dan baik hati. Ini usulan ya, harapan Iya, usulan ya. Pak, harapan. Kalau pertanyaan nggak ada Bu. Ada lagi Pak, harapan lagi. Ini kami sebagai kader Posyandu menagih janji kepada Bapak Ratu Dewa yang ganteng ini Pak ya. Kader Posyandu kan Pak, Bapak pernah berjanji kepada kami untuk meningkatkan kader Posyandu, juga ada insentif untuk kader Posyandu. Kader Posyandu nih Pak, perlu juga Pak kami ini perlengkapan untuk istilah Pak, kursi, meja itu untuk operasional kami pelayanan Posyandu Pak setiap bulannya. Terus satu lagi Pak, di Kelurahan Talang Aman ini juga sudah ada senam Pak. Kami ini senamnya sudah nak maju lah Pak, tapi kami terpentok dana, siapa tahu kayak Bapak bisa membantu kami. Apa baju seragam atau apa, itu aja Pak saran dan masukan kami. Terima kasih. Terima kasih Semoga harapan kita dikabulkan pada Bapak Ratu Dewa yang ganteng, baik hati dan tidak sombong ya. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dewa, langsung dijawab Pak. Yang pertama tadi izin Bapak tadi Pak siapa? Pak Baju Hitam? Pak Sofyan. Pak Nawawi. Oke. Pak Nawawi pertama kita akui memang UMKM kecil dan mikro itu 93.000 lebih yang ada di Palembang. Nah, tinggal kita pemberdayaannya saja. Memang pemberdayaan UMKM ini butuh pelatihan-pelatihan. Saya sudah katakan dengan Dinas Koperasi UMKM bagi masyarakat yang tergabung di dalam UMKM kecil dan mikro itu kita kasih permodalan. Nah, kalau dia rutin Pak ya, nanti itu 0%, bunganya tidak hati. Jadi kita kasih. Maka dari itu tadi ada keinginan supaya menata di ruang terbuka hijau kolam retensi Talang Aman ini untuk mendayakan UMKM biar bisa berjualan atau selama ini tidak tertata rapi, tidak tertib Pak ya. Ini akan saya coba nanti bahas dengan Pak Camat lah, bagaimana bagusnya dengan Pak Lurah Pak ya, kaitan dengan pemanfaatan lahan yang ada di sini. Terus yang kedua tadi adanya petugas khusus katanya ya Pak, ada petugas khusus karena di sini sering, kalau sekarang bagus, mungkin besok lusa jadi kredit lah, mungkin sampahnya yang macam-macam wong yang lihat datang ke sini Pak ya. Nanti saya minta dengan Pol PP juga adakan patroli rutin di sini Pak ya, di ruang-ruang publik begini, termasuk mungkin dari Terantib kecamatan juga. Jadi catatan saya Pak ya hal itu. Yang ketiga soal masuk sekolah tadi, memang penerapan zonasi ini saya katakan dengan Disdik kemarin coba ada kelonggaran. Terkadang dia memang seperti kata Bapak tadi, di sini sudah tempat tinggalnya lama, sementara dia harus sekolahnya jauh. Nah ini tidak boleh terjadi. Maka ini saya sudah minta satu soal persentasenya Pak. Persentasenya selama ini begitu kecil yang ada di tempat tinggalnya, tetapi sekarang saya sudah minta persentasenya diperbanyak lagi, sehingga tidak lagi mempersulit warga yang ada di seputar sekolah yang berada di tempat tinggalnya masing-masing. Kuota ya Pak ya. Ya ada penambahan kuotanya. Terus lagi yang Ibu tadi ya,
Pertama kaitan supaya camat dan lurah jangan dipindah ke. Nah, iyalah Bu, jadi kita bahan pertimbangan. Ini kan permintaan warga ini kan. Terus yang kedua penambahan sarana prasarana kursi gitu Pak. Tadi untuk Posyandu. Posyandu. Nah, Ya. Bu, Posyandu memang itu jadi komitmen kami RDPS. Pertama untuk uang operasionalnya Bu ya. Terus uang insentif untuk kader Posyandu. Kita sekarang lagi penggodokan payung hukumnya Bu. Jangan sampai kita membayar kaget tidak ada payung hukumnya. Ya. Jadi regulasinya insya Allah dalam waktu dekat ini segera ada payung hukum yang jelas. Ini juga sudah kita anggarkan sebenarnya Bu. Tes. Ini sebenarnya sudah kita anggarkan Bu. Tinggal kita menunggu payung hukumnya saja. Apabila payung hukumnya sudah ada, insya Allah dalam waktu dekat kita bayarkan. Terus yang ketiga tadi soal seragam dan lain sebagainya. Ada yang mau senam Pak. Ya. Kalau soal seragam nanti tergantung rekomendasi Pak Camat lah nanti Bu ya. Oke, ya. Saya kira itu Pak. Nanti Ya. kalau dikabulkan minta semua nanti seluruh kelurahan Pak. Ya, Seluruh kalau grup minta senam. Pak Wali nanti seluruhnya. Harus dikabulkan semua. Iya. Baik, kita kasih kesempatan satu sesi lagi ya untuk dua penanya. Silakan Bapak yang pakai topi. Boleh berdiri Pak, sebutkan nama dan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam. Yang kami hormati Bapak Ratu Dewa beserta jajarannya hingga ke Pak Lurah. Perkenalkan, nama saya Sujarwo, RT 05 Talang Aman. Permasalahan gini Pak, kami tempo hari kan ada musrebang Pak. Di tahun 2024 itu ajuan untuk RT 05 itu sudah disetujui. Itu berupa perbaikan jalan, pengecoran sama pemasangan lampu. Nah itu sampai sekarang itu pengajuannya belum terrealisasi Pak. Itu hilangnya kemana Pak? Itu baik Pak yang kami tanya ke Pak. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Sudarwo, ada satu lagi kami kasih kesempatan, boleh? Ibu atau Bapak yang mana? Oke, satu aja dulu ya. Silakan Bapak ya Bapak. Ya, Silakan. terima kasih. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada yang kami hormati Pak Ratu Dewa. Saya Hermanto Junaidi atau Junaidi, Ketua RT 22 Kelurahan Talang Aman. Yang perlu kami tanyakan Pak, sehubungan dengan masalah pajak PBB. Kemarin pajak PBB itu Bapak juga dalam waktu kita kampanye, Kenapa, itu kan Pak? bahwasanya nilai itu akan dinaikkan sehingga bisa nihil. Nah yang perlu kami tanyakan sekarang ini memang sudah banyak yang nihil Pak. Namun di dalam kertas itu masih ada data terhutang. Jadi maksud warga ini kalau memang bisa dihapuskan terhutangnya itu mungkin ada yang mulai dari 2008, 2007 itu masih muncul Pak terhutang bagi masyarakat. Sehingga seolah-olah masyarakat ini harus bayar. Sementara yang di depannya itu udah nihil, udah nihil. Kalau bisa mohon kata masyarakat ini bisa dinihilkan. Sehingga pada saat menerbitkan kartu PBB ke depan itu sudah kelihatan udah nihil itu. Cuma itu saya Pak kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dewa, mungkin bisa langsung dijawab Pak tadi pertanyaan dari Pak Sudarwo dan Pak Edi Pak. Silakan Pak Dewa. Baik, dari Pak Sudarwo Pak ya. Ya Pak Sujarwo. Pak Sujarwo, kaitan dengan usulan di Musrenbang, baik di Musrenbang tingkat kelurahan dan juga tingkat kecamatan. Kok tahu-tahu sudah disetujui terus hilang. Itu Ibu Kepala Bapeda sudah mencatat Pak ya. Sudah mencatat, saya ingin ada di cross check nanti Ibu Korlena ya dengan Pak Sujarwo nanti di belakang Pak ya. Saya ingin telusuri yang jelas kalaupun di saat sekarang belum menjadi prioritas, nanti saya prioritaskan menjadi catatan saya apa yang keluhan Bapak tadi, dan juga akan saya suruh cek kaitan dengan kata Bapak ada jalan tadi Pak ya, jalan yang rusak. Kalau bisa kita cover dengan menggunakan dana pemeliharaan, hari ini juga akan saya suruh Pak, kalau itu tercover Pak ya dari dana pemeliharaan. Tetapi kalau tadi butuh anggarannya lebih besar, kita cek nanti apakah kita harus masuk di APBDP atau di APBD Induk. Yang jelas aspirasi Pak Sujarwo menjadi prioritas bagi saya dalam kesempatan ini. Nanti langsung dicatat Ibu Kepala Bapeda Pak ya. Terus yang berikutnya PBB Pak. dari Pak Edi. ya PBB Pak ya. PBB
memang kemarin NJOP-nya yang di bawah 500.000 itu kita bebaskan. Nah, sekali lagi Pak ya, kita kemarin sudah saya cek perwalinya Pak, tetapi ada beberapa hal yang harus direvisi. Harus direvisi kaitan dengan masalah perwali dalam rangka kami ingin mengimplementasikan janji kemarin. Tetapi kaitan yang keluhan Bapak tadi, ini juga ternyata ini baru saya dapat info Pak. Apabila itu memang terbukti, nanti saya akan segera sampaikan dengan Bapenda, nanti Pak Kabitnya, nanti Pak Ibu Kabak Protokol, suruh Pak Prabu langsung minta handphonenya Pak Hermanto sekarang juga supaya komunikasi. Kok terjadi trouble yang demikian, bisa terjadi ada penunggakan-penunggakan yang harus dibayar. Saya kira begitu Pak ya. Oke, baik. Kira begitu. Baik, terima kasih Pak Dewa, dan juga terima kasih untuk seluruh warga yang tadi sudah memberikan pertanyaan atau usulan. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi kami batasi untuk penanya. Mungkin next time bisa dilakukan pertanyaan lagi atau usulan langsung ke Pak Dewa. Kami masih akan kembali pemirsa usai jeda tentunya dengan perbincangan yang sangat menarik bersama dengan Pak Ratu Dewa. Tetaplah bersama kami di program Gercep Ratu Dewa. Terima kasih pemirsa atas kesetiaan Anda masih bersama kami di program spesial Gercep Ratu Dewa, dan kita masih berbincang ya, masih di kawasan Kelurahan Talang Aman ini. Pak Dewa, kita langsung melanjutkan Pak perbincangan kita yang menarik. Tadi ada program yang pertama yang saya ingin di breakdown lebih dalam mengenai gerakan camat anti mager itu Pak. Iya, Mungkin iya. banyak yang penasaran pengen tahu seperti apa Pak. Ya, sebenarnya ide dasarnya adalah itu hal yang spontan. Kemarin aku pikir pagi-pagi dak kate gawe, libur Senin Selasa kemarin, langsung saya komunikasi dengan protokol, coba kumpul ke beberapa camat. Ide dasarnya adalah saya ingin Pak Camat bersama-sama saya juga bahasa Palembang itu galak-galak berjalan keliling, maka saya namakan anti mager. Anti mager ada anti malas gerak. Meninjau Ada langsung dua, Pak ya. ya ada dua keinginan saya. Pertama, biar Pak Camat keliling di wilayahnya masing-masing. Pak Amir, Camat Kemuning keliling. Saya tahap awal ini minimal Pak Amir dalam 1 minggu 1 kali saja ajak Pak Lurahnya keliling. Pasti banyak temuan di sana tentang sampah, tentang banjir, tentang masalah keluhan warga, masalah pohon-pohon yang mati, macam-macam lah, pasti banyak keluhan masyarakat. Nah, ini saya inginkan dicatat oleh Pak Camat. Pak Camat dengan Pak Lurah mencatat, oh ini keperluannya. Terus Pak, gimana tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya nanti Pak Camat, kita sudah punya grup untuk menyelesaikan persoalan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan. Ada asisten 1, asisten 2, asisten 3, dan saya masuk dalam grup itu. Saya monitor. Terkadang kan kalau bahasa Palembangnya tidak ditolego. Kalau Pak Camat ngadu ke OPDA, OPDC lambat, maka saya kasih limit waktu biar ini cepat, biar ada progresnya. Itu yang satu. Yang kedua, saya ingin juga Pak Camat nanti menggerakkan di wilayahnya masing-masing seperti tadi senam bersama. Nah, ini nanti sebuah gerakan bersama. Sekecamatan Kemuning, RT, RW, kelurahannya, ayo senam bersama-sama, olahraga sama-sama. Artinya Pak Camat bisa menggerakkan, menampung seluruh aspirasi warga yang ada. Pak Camat menggerakkan warga untuk giat berolahraga, karena ini penting. Terus itu yang pertama berkaitan dengan camat anti mager. Ada evaluasinya nanti Pak, berapa berkala atau seperti apa? Untuk evaluasi ada yang sifatnya mingguan, ada yang sifatnya bulanan. Nanti bulanan saya yang langsung mengevaluasi. Nanti kelihatan di sana. Oh, ternyata Pak Camat ada 27 masalah di wilayah Kecamatan Kemuning. Dari 27 kecamatan ini berapa yang sudah selesai ke Pak Camat? Nah, yang banyaknya saya ke permasalahan di wilayah masing-masing saya akan kasih reward. Tetapi kalau camat dari 27 cuma terrealisasi cuma 2-3, maka kita umumkan. Inilah camat yang tidak pacak menyelesaikan aspirasi warga di Palembang, khususnya di wilayah Kecamatan Kemuning. Kita share nanti. Nah, inilah baru buat masyarakat tertarik. Oke, luar biasa ya programnya Pak. Tapi kalau ada camat yang bandel nih Pak, nggak mager, masih mau mager Pak, misalnya ada sanksinya Pak? Oh, jelas lah, pasti ada kriteria tertentu nanti. Baik, itu udah kebangetan ya kalau masih nggak mengindahkan ya. Tapi kalau untuk yang lebih menarik lagi, juga penasaran mengenai penataan kawasan Pasar 16 Ilir yang tanpa penggusuran. Seperti apa Pak Dewa? Pertama, saya adakan pendekatan dengan asosiasi pedagang di sana.
saya dekat pedagang, juga ada beberapa yang ya bahasa Palembang lah, ada beberapa preman di sana. Saya ajak ngobrol. Saya tidak akan mengurangi periuk nasi Anda. Tetapi yang penting bagi saya di pasar 16 ini tertib, rapi, indah, dak katik pemalakan, terus pengamennya kami tempatkan pada tempatnya, terus lagi Juga yang parkir liar, Pak. Nah, termasuk parkir. Ternyata saya temukan di lapangan ada tanda kutip ya, ada oknum-oknum dari aparat mulai main di sana. Maka saya turunkan langsung inspektorat untuk mengadakan baik audit kinerja dari PD Pasar maupun terhadap oknum-oknum yang ada laporan. Sehingga dalam waktu dekat bila terbukti akan ada sanksi buat mereka. Sehingga di sana alhamdulillah sampai sekarang saya pasang CCTV, saya pasang loudspeaker biar ada keluhan masyarakat biar diumumkan, dan juga saya minta Pol PP, kalau bahasa Palembang tuh jangan pulau cak pedatang petenteng, dan juga saya sudah kerjasama dengan pihak Polda dan juga Polrestabes. Jadi di samping Pol PP ada juga polisi wisata yang mobile sampai ke pucuk, sehingga tak katik lagi yang kecopetan, tak katik lagi yang pemalakan. Dan alhamdulillah dari pihak TNI Polri kerjasama kita cukup baik dalam rangka penanganan khususnya di bawah pasar Ampera dan di sekitar kawasan Benteng Kota Besar. Insya Allah aman, Pak ya. Jadi pasar 16 nanti akan dilihat oleh pemirsa dan masyarakat Palembang akan jauh lebih tertata dan rapi ya. Amin. Lalu yang menarik juga mengenai adanya rencana pembangunan kebun binatang ini, Pak, yang sangat menarik sekali dan banyak masyarakat yang menunggu-nunggu dan nanti akan adanya kebun binatang ini. Kapan, Ya, Pak, akan jadi wong dilakukan? Palembang ini biasanya kalau mulai liburan banyak lari keluar kota. Nah, saya ingin menangkap Kalau nggak itu. ke mall gitu. Kalau enggak dia jalan ke mall. Nah, saya menangkap itu artinya dari sektor wisata harus diperbanyak lagi. Di samping kita jangka panjang akan menata Sungai Musi dan juga kami menata seluruh pemakaman yang ada. Revitalisasi karena kita tahu Palembang adalah kota tertua. Maka tempat-tempat pemakaman saya sudah berkomitmen dari awal harus kita revitalisasi semua. Karena ini ada leluhur kita, sejarahnya cukup panjang, ini harus kita pelihara dan kita rawat. Terus yang lain rencana kita juga akan revitalisasi kemarin Punti Kayu. Punti Kayu ini ternyata dikelola oleh pihak ketiga dan harus izin kementerian. Insya Allah dalam waktu dekat izin kementerian sudah dapat, maka itu pengelolaannya akan diserahkan ke Palembang. Tetapi di sana tidak boleh kita, cukup banyak komentar netizen, Pak, ngapa tidak di sana baik kebun binatangnya? Ternyata menurut regulasi dan aturan yang ada, tidak boleh. Itu adalah khusus Punti Kayu hutan wisata. Nah, kebun binatang kita buat tersendiri. Kita punya 2 lahan. Lahan kita di Pulau Kerto ada 13 hektar dan ada juga di Kecamatan Kertapati 7 hektar. Nah, ini saya lihat yang cukup representatif karena di pinggiran kota adalah di Kecamatan Kertapati. Karena Pulau Kerto datarannya rendah. Ini saya sudah ketemu dengan investornya. Insya Allah tinggal soal asetnya. Terus lagi ada beberapa MS-nya juga harus kita selesaikan. Saya ingin secepat-cepatnya. Sudah dapat, Pak, investornya? Investornya sudah siap untuk dibangun. Jadi sudah rencana siap. realisasinya, Pak, di tahun inilah? Insya Allah tahun ini bisa, karena kita menyelesaikan dulu administrasinya di akhir tahun ini. Insya Allah ini bisa terlaksana. Ya, mohon doanya untuk warga Palembang. Baik. Pak Dewa, sayang sekali waktu kita terbatas ini, Pak ya. Di segmen terakhir ini mungkin Pak Dewa juga bisa ingin menyampaikan ya himbauan kepada seluruh masyarakat agar bersama-sama dengan Pak Dewa gercep untuk mewujudkan Palembang yang lebih bersih, tertata dan tentunya menjadikan kota tadi Palembang berdaya tadi, Pak. Silakan Pak Dewa. Ya, warga Palembang saya yakin dan percaya bahwa cukup banyak yang ingin disampaikan. Tidak cukup hanya melalui sosial media, lewat Instagram, Facebook, dan juga media-media sosial lainnya. Tetapi Bapak Ibu warga Palembang bisa menyampaikan ini semua. Kita punya pengaduan pertama. Nomor pengaduan pemerintah Kota Palembang 0811 7887 112. Terus ada lagi ambulan antar jemput PSC secara gratis di 119. Khususnya nomor kalau punya handphone langsung saja ke 0811 711 1901. Terus yang ketiga ada lagi kita inovasi namanya jumputan abang, yaitu jumputan antar pasien akses ke Bari jadi gampang. Nomornya 0851 6789 0801. Terus lagi dari administrasi kependudukan dari Capil bisa juga ada pengaduan seperti pertanyaan Bapak tadi di nomor 08
9656262674. Iya. Silakan menghubungi ini, insya Allah cepat ditanggapi. Nanti pemirsa bisa langsung baca ya, ada di bawah Oh ini ya, ya. ada Nanti link kita akan teknya tampilkan ya Pak Dewa. Jadi silakan Oke. ya, ada banyak sekali program dari Pak Dewa tadi ya untuk pengaduan langsung di nomor pengaduan pemerintah kota, ambulans, antar jemput, jemputan abang tadi dan juga capil. Pak Dewa terakhir ada yang disampaikan Pak, sama-sama menghimbau masyarakat agar bersama-sama dengan Bapak bisa mewujudkan. Baik, Palembang berdaya. wali kota, wakil wali kota, organisasi perangkat daerah, Pak Camat, Pak Lurah, beserta Ibu Lurah, dak pacak pegawai dewe. Kami butuh kerjasama, kami butuh sinergi, kami butuh dukungan semua pihak. Untuk itu tolong bantu kami biar Palembang ini menjadi Palembang sehat, Palembang cerdas, Palembang belaga, Palembang peduli, dan juga Palembang gercep. Sekali lagi warga Palembang, sama-sama kita bangun Palembang tercinta ini menjadi kota terbaik. Tidak baik di Indonesia, insya Allah kita bercita-cita menjadi terbaik di tingkat internasional. Saya kira Amin. begitu. Baik, boleh tepuk tangan mungkin Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih Pak Dewa sudah Baik. meluangkan waktunya ya, Ya, untuk kita sama-sama. berbincang di sini di program Gercep Ratu Dewa ya, program spesial, dan ini akan berlanjut Pak ya. Kita akan pindah lokasi nanti Pak ya di Siap, program siap. Gercep Ratu Dewa di lokasi lainnya. Nantikan terus pemirsa program spesial PAL TV bersama dengan pemerintah Kota Palembang. Gercep Ratu Dewa di PAL TV memang punya kita. Saya Firza Rizky mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.